Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami masuknya awal bulan karena Rajab mau berakhir. Ya, sebentar lagi masuk bulan Sya'ban. Terus bulan Sya'ban kapan pula berakhirnya untuk masuknya Ramadan. Nah, ini bisa dipahami fenomena alam melalui media yang Allah ciptakan dengan sempurna, yakni bulan. Walaupun bicara bulan, bicara tentang puasa tidak terlepas dari matahari. Karena bulan dan matahari itu beredar sesuai dengan perhitungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kalimat bihusban dimaknai perhitungan yang amat sangat teliti, mustahil keliru. Tidak pernah lebih cepat, tidak pula terlambat. Jadi hitungan beredarnya bulan dan matahari ya tidak terpengaruh dengan situasi alam, apakah awan tebal, hujan lebat, hari cerah. Begitu juga tidak terpengaruh dengan suasana hati, suasana politik, keharmonisan, tidak. Makanya penentuan awal bulan tidak boleh diikut campuri dengan kekuasaan politik, tapi murni menurut ilmu pengetahuan. Firman Allah ya di dalam surat Al-Baqarah 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, bulan baru, hilal. Maka katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Petunjuk waktu bagi manusia bagaimana? Allah perlihatkan bulan itu malam pertama amat sangat kecil, ia seukuran benang melingkar sedikit. Dia di atas ufuk hanya beberapa saat. Untuk wilayah tropis ya Indonesia keseluruhan itu sulit melihat bulan malam pertama karena tertutup oleh awan, kabut, uap. Izinkan saya menyampaikan dari 20 tahun melihat bulan baru untuk Ramadan dan Syawal, walaupun hari cerah, saya dengan teman-teman belum pernah berhasil melihat bulan. Pernah juga hilal itu sudah 8 derajat tingginya, belum berhasil. Sama besok ini Ramadan mau masuk, Sya'ban berakhir, hilal sudah 8 derajat lebih untuk Ramadan besok. Moga-moga bisa dilihat. Tapi dalam perhitungan dia sudah tampak. Kembali kepada ayat. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Terus katakanlah pedoman bagi manusia. Pedomannya secara fisik itu malam pertama dia rendah, kecil, sebentar di ufuk barat. Besoknya sudah lebih tinggi dan lebih besar, sehingga orang banyak melihat bulan itu malam kedua. Pengalaman saya waktu 2019 itu hari Senin kita secara nasional sudah berpuasa, diulakkan masih makan minum.
karena menilai itu masih bulan Sa'ban. Terus jelang maghrib, ya masyarakat luas banyak, sekira mungkin ada 1.000. Kalau kurang mungkin tak seberapa kurangnya. Ada yang gendong anak, kakek nenek, gadis-gadis, bujang-bujang, remaja pergi melihat bulan, Maniliak namanya. Begitu matahari terbenam, bulan tak tampak. Terus hanya beberapa menit, ya 3 atau 4 menit, tampak bulan sudah tinggi. Tadinya tertutup oleh awan. Kiranya bulan itu, saya menilai itu sudah 12 derajat lebih tingginya. Itu sudah malam kedua dan sudah besar. Nah, tapi kan diulakkan waktu itu, diyakini itu baru malam pertama. Ya enggak apa-apa, namanya saja perbedaan pendapat. Jadi maksud saya adalah, kalau ingin melihat bulan tampak fisiknya itu, lihatlah malam kedua baru tampak. Jadi misalnya di Koto Tuo, saya masih ingat waktu mendampingi anak penelitian. Jadi di surau Koto Tuo itu ada belakangnya masjid, megah, bersih menurut saya. Ya. Ada seorang nenek umurnya sudah 70-an, segar. Ya, namanya orang tua taat, hidup di udara segar, itu bisa dimaklumi. Nenek ini berkata kepada anak saya, kami di Sikona lah puasa orang sadono, baru kami melihat bulan. Itu kan pengakuannya tuh. Begitu juga kalau lah rayu orang sadono, kami baru mencilik bulan. Artinya di Koto Tuo, bila orang mencilik bulan, Allah puasa orang sehari baru cilik bulan. Bila lo mencilik bulan untuk rayu, lah puasa orang sehari. Itu resmi ya, keterangan dari pemerintah, maksudnya pemerintah sudah mengumumkan hari raya. Tapi di Koto Tuo enggak, malamnya baru kemancelek bulan. Itu kan pengakuan, dan buktinya itu pula diulakkan. Nah, nanti malam ketiga, keempat, bulan tambah besar, tambah tinggi, sampai purnama. Begitu maghrib masuk, bulan hadir, dia besar, ya, bulannya sempurna. Besoknya lagi malam ke-15, bulannya sudah tidak sempurna lagi. Besoknya lebih kecil, akhirnya bulan sabit. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sekarang besok masih bisa agaknya melihat bulan sabit, mudah-mudahan bisa jelang subuh lihat. Jadi bulan sabit awal itu di barat, ufuk barat. Kalau bulan sabit akhir itu jelang subuh. Nah, kalau sabit awal itu ya dekat-dekat maghrib atau sesudahnya. Jadi dia sudah tinggi, dah tu sempurna, kecil-kecil lagi. Jadi itu menjadi waktu, pedoman waktu bagi manusia. Jadi kita perhatikan posisi bulan itu. Lalu diakhiri dengan dan pedoman ibadah haji. Nah, jadi kapan pula beribadah haji? Maksudnya 10 Zulhijjah, begitu juga di tanggal 8 sudah menuju Mina, terus tanggal 9 wukuf di Arafah, ya besoknya hari kurban dan seterusnya, itu sudah ada hitung-hitungannya. Jadi lengkapnya apa tadi? Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, menjadi pedoman waktu bagi manusia dan ibadah haji. Artinya kalau Al-Quran bicara tentang bulannya hanya satu itu, dan itu dijadikan pedoman berhaji. Idealnya haji itu ibadah kurban atau 10 Zulhijjah itu jangan sampai berbeda pula, karena bulannya satu, buminya satu, terus matahari juga satu. Nah, tapi walaupun demikian, yang hari raya haji kemarin itu kan dua ya, ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Lalu saya berpesan dikit, jangan sampai mengatakan kedua-duanya benar. Yang berhari raya haji Sabtu benar, Ahad benar. Kalau benar kedua-duanya tu nak batu itu. Yang benar tu hanya satu. Tapi menghormati yang berbeda itu ya suatu keharusan. Tapi di mana lo kedua-duanya, jangan. Ambil itu juga nanti berpuasa, ada yang kemarin, ada yang hari ini, ada yang besok. Mana yang benar? Kalaupun disebut juga benar menurut pendapat masing-masing.
Jadi bana lo ketigonya, nambana pasti hanya satu. Mana yang satu itu? Inilah yang kita pelajari, kita yakini, dan tentu harus berdalil tanpa ikut campur tangan kekuasaan dan politik. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.